Assalamualaikum semuanya. Sebelum kita mulai menyelami cerita horor yang penuh ketegangan dan misteri ini, saya ingin meminta sesuatu yang sederhana dari kalian. Jangan lupa untuk tidak hanya subscribe channel ini, tapi jika kalian menikmati konten yang ada, saya akan sangat berterima kasih jika kalian bisa menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang beragama Islam, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Jangan lupa juga untuk memberi like pada video ini, ya. Ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, kita sebenarnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain, yang tentu jauh lebih berharga daripada sekedar klik subscribe. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Selamat menyimak! Pak Somad adalah sosok yang dikenal hampir semua orang di kampungnya. Penampilannya sederhana, dengan baju koko kusam dan sarung yang sudah usang, seolah-olah ia adalah gambaran seorang pria tua yang hidup pas-pasan. Namun, di balik kesan sederhana itu, ada kebiasaan buruk yang membuat dirinya menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Pak Somad memiliki kebiasaan yang sering membuat warga kampung merasa tidak nyaman, terutama saat hari Jumat tiba, ketika program Jumat Berkah diadakan di beberapa masjid sekitar kampung. Program tersebut bertujuan untuk berbagi rezeki dengan warga yang membutuhkan, terutama dengan menyediakan takjil gratis bagi siapa saja yang ingin berbuka puasa di masjid. Namun, alih-alih mengambil secukupnya seperti yang diajarkan dalam ajaran agama, Pak Somad selalu membawa kantong besar dan mengambil makanan dalam jumlah yang berlebihan. Setiap Jumat sore, saat masjid-masjid mulai bersiap membagikan takjil, Pak Somad muncul dengan membawa kantong belanjaan yang besar. Wajahnya terlihat tenang, bahkan nyaris tanpa rasa bersalah, ketika ia dengan santai mengisi kantongnya dengan aneka makanan. Dari gorengan, kue basah, hingga air mineral dan kurma, semuanya ia ambil dalam jumlah yang tidak masuk akal. Tak jarang, ia mengulang aksi tersebut di beberapa masjid lain di kampung itu. Ini kan rezeki? Siapa cepat dia dapat? Pikirnya setiap kali mengambil lebih dari porsi yang seharusnya. Ia merasa tidak ada yang salah dengan perbuatannya, karena program itu memang ditujukan untuk semua orang. Namun, yang tidak disadarinya adalah, perbuatannya itu membuat warga lain yang lebih membutuhkan seringkali kehabisan makanan. Warga kampung sering membicarakan kelakuan Pak Somad di belakangnya. Beberapa orang merasa kesal, sementara yang lain hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Sudah tahu itu makanan untuk banyak orang, tapi diambil semua. Apa dia nggak punya rasa malu? Gumam seorang ibu rumah tangga yang sering melihat aksi Pak Somad di masjid dekat rumahnya. Namun, meski banyak yang mengeluh, tidak ada satupun yang berani menegur langsung. Sebagian besar warga merasa enggan untuk berkonfrontasi, sementara sebagian lainnya menganggap lebih baik membiarkan saja, karena yakin perbuatannya itu akan mendapat balasan suatu hari nanti. Ada pula yang merasa iba, mengira bahwa mungkin Pak Somad melakukannya karena hidupnya yang serba kekurangan. Namun, ketika mereka melihat kantong besar berisi takjil itu dibawa pulang bukan untuk dibagikan, melainkan untuk dinikmati sendiri, simpati mereka perlahan berubah menjadi kemarahan. Sementara itu, Pak Somad tidak pernah merasa dirinya salah. Baginya, mengambil makanan dalam jumlah besar adalah cara untuk memanfaatkan peluang yang ada. Ia bahkan merasa bangga dengan kecerdikannya dalam mengumpulkan rezeki. Suatu hari, ia memutuskan untuk meningkatkan aksinya. Alih-alih hanya membawa satu kantong, ia membawa 2 karung besar untuk menampung lebih banyak makanan dari lebih banyak masjid. Pagi itu, ia sudah merencanakan rutenya dengan cermat, memastikan ia bisa mengunjungi 5 masjid dalam waktu yang singkat. Ia memulai aksinya dengan semangat, berpindah dari satu masjid ke masjid lain, mengisi karung-karungnya dengan takjil yang seharusnya dibagikan secara merata. Warga yang melihat hanya bisa memandang dengan tatapan penuh keheranan, tetapi tidak ada satupun yang menghentikannya. Saat azan maghrib berkumandang, Pak Somad tidak bergabung dengan jamaah masjid untuk berbuka puasa bersama. Sebaliknya, ia langsung pulang ke rumah dengan membawa karung-karung penuh makanan. Sesampainya di rumah, ia membuka karung itu dengan perasaan puas. Ia membayangkan berbagai hidangan lezat yang akan ia nikmati malam itu. Dari kolak pisang, gorengan renyah, hingga air kelapa segar, semuanya ada di hadapannya. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Ketika ia mencoba mencicipi makanan itu, rasanya aneh. Tidak ada rasa manis dari kolak, tidak ada renyah dari gorengan. Semuanya terasa hambar, bahkan pahit. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Mungkin karena aku terlalu capek, gumamnya sambil memaksakan diri untuk makan. Namun, rasa aneh pada makanan itu hanyalah awal dari apa yang akan menimpanya. Tanpa ia sadari, perbuatannya yang tamak dan serakah telah mengundang sesuatu yang lebih besar dari sekadar tatapan sinis warga kampung.
Pak Somad tidak tahu bahwa keserakahannya telah menciptakan gelombang energi negatif yang perlahan-lahan akan menghantui hidupnya. Di balik pintu rumahnya yang tertutup rapat, di balik senyum puasnya saat melihat tumpukan makanan, takdir sudah mulai mempersiapkan pelajaran besar yang akan membuatnya menyesali semua perbuatannya. Suatu hari, Pak Somad merasa bahwa aksi yang selama ini ia lakukan masih kurang maksimal. Ia memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak takjil daripada biasanya. Sejak pagi, ia sudah mempersiapkan rencana besar. Tidak lagi hanya membawa kantong belanjaan biasa, kali ini ia mengambil 2 karung besar yang biasa digunakan untuk membawa beras. Kalau bisa lebih banyak, kenapa tidak? Gumamnya dengan penuh semangat. Ia bahkan membuat daftar masjid yang akan ia kunjungi, memastikan waktunya cukup untuk mengunjungi setidaknya 5 masjid sebelum azan maghrib berkumandang. Dalam pikirannya, tak ada yang salah dengan semua ini. Rezeki itu datang untuk yang berusaha, dan aku hanya berusaha mengambil apa yang tersedia, pikirnya. Sore itu, ia memulai aksinya. Masjid pertama yang ia datangi sudah mulai membagikan takjil. Pak Somad berdiri di barisan depan dengan ekspresi penuh antusiasme. Ketika giliran tiba, ia mengisi karungnya dengan makanan dalam jumlah besar, mengambil tidak hanya 1 porsi, tetapi puluhan porsi sekaligus. Jamaah yang berada di sekitarnya menatapnya dengan tatapan heran. Bahkan ada yang berbisik-bisik. Itu kan buat semua orang, kenapa dia ambil sebanyak itu? Bisik seorang ibu. Namun, Pak Somad tetap santai. Ia pura-pura tidak mendengar, seolah-olah apa yang ia lakukan adalah hal yang wajar. Setelah merasa cukup, ia segera meninggalkan masjid itu dan menuju masjid berikutnya. Masjid kedua, ketiga, dan keempat ia datangi dengan cara yang sama. Di setiap tempat, ia mengambil makanan dengan jumlah yang berlebihan. Karung yang ia bawa mulai penuh, tetapi ia tidak peduli. Dalam pikirannya, ini adalah hari keberuntungan. Ia membayangkan betapa banyak makanan yang akan ia nikmati malam ini, bahkan mungkin cukup untuk beberapa hari ke depan. Di masjid kelima, ia hampir kehabisan waktu karena azan maghrib sudah hampir tiba. Namun, ia tetap memaksakan diri untuk masuk dan mengambil apa yang tersisa. Kali ini, beberapa jamaah mulai memperhatikannya dengan lebih serius. Salah satu dari mereka bahkan sempat menegur, "Pak, ini untuk jamaah lain juga. Jangan ambil terlalu banyak." Namun, dengan senyum tipis, Pak Somad hanya menjawab, "Rezeki tidak boleh ditolak, Pak. Lagi pula, masih banyak kan?" Dan ia segera pergi meninggalkan masjid itu. Saat azan maghrib berkumandang, Pak Somad tidak ikut berbuka bersama jamaah di salah satu masjid. Ia langsung pulang ke rumah, membawa karung-karung penuh makanan dengan ekspresi puas di wajahnya. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seolah-olah sedang membawa harta karun. Ia membayangkan betapa nikmatnya makanan-makanan itu ketika ia santap nanti malam. Begitu sampai di rumah, ia dengan tergesa-gesa membuka karung-karung itu. Di dalamnya ada kolak pisang, bubur kacang hijau, gorengan, kurma, dan berbagai jenis makanan lainnya. Aroma makanan itu semestinya membuat perut siapapun lapar, tetapi ketika ia mencicipinya, ada sesuatu yang aneh. Pak Somad mengambil 1 sendok kolak pisang dan menyuapkannya ke mulut. Rasanya tidak seperti yang ia bayangkan. Kolak itu terasa hambar, bahkan sedikit pahit. Ia mencoba gorengan, tetapi teksturnya keras dan rasanya aneh, seperti makanan yang sudah basi. Air kelapa yang ia minum pun terasa tidak segar, malah sedikit asam. Pak Somad mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. "Mungkin aku terlalu capek, makanya makanan ini rasanya aneh," katanya pada diri sendiri. Namun, semakin banyak ia mencoba, semakin ia merasa bahwa ada yang tidak beres dengan makanan-makanan itu. Anehnya, meskipun rasanya tidak enak, makanan itu tidak terlihat rusak atau basi. Semuanya tampak segar seperti baru saja diambil dari masjid. Malam itu, rasa aneh pada makanan yang ia ambil mulai membuatnya gelisah. Setelah makan dengan terpaksa, ia memutuskan untuk beristirahat lebih awal. Namun, begitu ia memejamkan mata, ia langsung masuk ke dalam mimpi yang sangat ganjil. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah tempat yang gelap gulita. Di sekitarnya, ia melihat tumpukan makanan yang sama seperti yang ada di karung-karungnya, tetapi makanan itu sudah membusuk. Bau busuk menyeruak ke udara, membuatnya hampir muntah. Dari kegelapan, muncul sosok-sosok menyeramkan yang menyerupai para jamaah masjid. Wajah mereka pucat dan penuh luka, mata mereka menatap tajam ke arah Pak Somad. "Makanan itu bukan hakmu," suara mereka bergema, membuat bulu kuduk Pak Somad berdiri. Ia mencoba lari, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Ketika ia melihat ke bawah, ia menyadari bahwa karung-karung yang ia bawa di dunia nyata kini melilit kakinya. Ia berusaha melepaskannya,
Tetapi semakin ia mencoba, semakin karung-karung itu mengikatnya erat. Sosok-sosok menyeramkan itu semakin mendekat, tangan mereka yang kurus dan berkerangka mulai meraih tubuhnya. Kembalikan apa yang bukan milikmu? Suara mereka bergema lagi, kali ini lebih keras dan menggetarkan. Pak Somad hanya bisa berteriak, memohon ampun, tetapi tidak ada yang mendengar. Dalam kegelapan itu, ia merasa seolah-olah semua dosa dan kesalahannya selama ini terpampang jelas di hadapannya. Ketika ia akhirnya terbangun dari mimpi itu, tubuhnya basah oleh keringat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk, tetapi rasa takut yang ia rasakan begitu nyata. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan mungkin telah membawa kesialan pada dirinya. Namun, ia belum tahu bahwa mimpi itu hanyalah awal dari azab yang akan menghantuinya. Setelah mimpi buruk itu, Pak Somad berusaha untuk melanjutkan harinya seperti biasa. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia alami hanyalah mimpi belaka, tidak lebih dari sekadar hasil dari rasa lelah dan stres. Namun, ada perasaan aneh yang tidak dapat ia hilangkan. Setiap kali ia melihat makanan yang ia ambil dari program Jumat Berkah, ia merasa seolah-olah makanan itu sedang menatapnya dengan penuh kemarahan. Kolak di dalam mangkuk terlihat lebih pekat dan gelap dari biasanya, seperti mengeluarkan bau yang tidak biasa. Gorengan yang kemarin tampak segar kini mulai mengeluarkan bau tengik. Meskipun baru beberapa jam sebelumnya masih terlihat baik-baik saja. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin ia mencoba, semakin kuat rasa takut yang menghantui dirinya. Hari itu, Pak Somad memutuskan untuk keluar rumah sejenak. Ia berpikir bahwa udara segar mungkin bisa menenangkan pikirannya. Namun, begitu ia melangkah keluar, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Tetangga-tetangganya yang biasanya menyapanya kini hanya menatapnya dari kejauhan dengan ekspresi dingin. Beberapa bahkan berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Pak Somad merasa seperti sedang diawasi, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Mungkin aku cuma terlalu paranoid, gumamnya pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia melangkah menuju warung di ujung jalan, berharap bisa mengalihkan pikirannya dengan berbicara dengan pemilik warung. Namun, saat ia sampai, pemilik warung itu, seorang pria tua bernama Pak Hadi, terlihat ragu untuk melayaninya. Ada apa, Pak Hadi? Kok kayaknya saya nggak disambut hari ini? Tanya Pak Somad dengan nada bercanda, meskipun ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pak Hadi hanya tersenyum tipis, lalu berkata, nggak apa-apa, Pak Somad. Cuma, akhir-akhir ini banyak orang ngomongin soal kejadian di masjid. Katanya ada yang suka ngambil makanan lebih dari porsi, jadi banyak orang yang gak kebagian. Perkataan itu membuat wajah Pak Somad memerah. Ia mencoba tersenyum dan menjawab, itu mungkin cuma orang-orang yang terlalu lebay. Lagi pula, kan rezeki itu untuk semua orang, ya enggak? Pak Hadi tidak menjawab, hanya mengangguk kecil sambil membereskan dagangannya. Percakapan itu membuat Pak Somad merasa tidak nyaman, tetapi ia berusaha mengabaikannya dan segera pulang. Namun, kejadian aneh terus menghantui dirinya. Malam itu, saat ia berusaha tidur, ia kembali dihantui mimpi buruk yang lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah ruangan yang penuh dengan makanan busuk. Bau menyengat menusuk hidungnya, membuatnya mual. Di tengah ruangan, ada sosok besar yang menyerupai bayangan hitam, berdiri dengan tangan terulur ke arahnya. Kau telah mengambil yang bukan milikmu, kata sosok itu dengan suara yang dalam dan menggetarkan. Pak Somad mencoba berlari, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti tertanam di lantai, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, sosok-sosok lain mulai muncul dari kegelapan. Mereka adalah para jamaah masjid yang sering ia lihat, tetapi wajah mereka berubah menyeramkan. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat, dan mulut mereka bergerak-gerak seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Kami kelaparan karena ulahmu, kata salah satu dari mereka. Suaranya terdengar seperti bisikan angin di malam hari. Kau telah mengambil hak kami, dan sekarang waktunya kau menerima balasan, kata yang lain. Pak Somad mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa berdiri di sana, gemetar, sementara sosok-sosok itu semakin mendekat. Ketika ia akhirnya terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasa lemas, seperti baru saja melewati sesuatu yang sangat menguras tenaga. Namun, mimpi buruk itu bukan satu-satunya hal yang membuatnya terguntang. Ia mulai menyadari bahwa makanan-makanan yang ia ambil dari masjid kini benar-benar berubah. Kolak yang ia simpan di meja dapur tiba-tiba dipenuhi ulat. Gorengan yang ia simpan dalam wadah plastik terlihat menghitam dan mengeluarkan bau busuk. Bahkan air mineral yang ia ambil dari masjid kini berwarna keruh, seperti air yang terkontaminasi.
Pak Somad merasa ketakutan, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba membuang makanan-makanan itu, tetapi bau busuknya seolah-olah melekat di rumahnya. Hari-hari berikutnya, hidup Pak Somad berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam, ia dihantui oleh mimpi yang sama, makanan busuk, sosok-sosok menyeramkan, dan suara-suara yang menuduhnya. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan semakin lemah, baik secara fisik maupun mental. Warga kampung mulai menjauh darinya, seolah-olah mereka tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Pak Somad merasa semakin terisolasi, tetapi ia tetap tidak berani mengakui kesalahannya. Ini pasti cuma cobaan. Aku cuma harus sabar, katanya pada diri sendiri. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Namun, ketakutannya mencapai puncaknya ketika ia mulai melihat sosok-sosok menyeramkan itu bahkan saat ia terjaga. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di ruang tamu, ia melihat bayangan hitam bergerak di sudut matanya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi bayangan itu terus muncul, semakin lama semakin jelas. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan yang memanggil namanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam ketakutannya, ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Pengalaman-pengalaman itu membuatnya berpikir ulang tentang semua yang telah ia lakukan. Ia mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan memperbaiki kesalahannya. Namun, keberanian untuk mengakui perbuatannya bukanlah hal yang mudah. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi rasa malu, tetapi ia juga tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk mendapatkan kedamaian kembali dalam hidupnya. Ketika akhirnya Pak Somad memutuskan untuk bertobat dan memperbaiki semua kesalahannya, ia memulai langkah pertama dengan mengembalikan makanan yang telah ia ambil secara berlebihan kepada orang-orang yang berhak. Namun, langkah ini tidak semudah yang ia bayangkan. Hari itu, dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk datang ke masjid tempat ia biasa mengambil takjil Jumat berkah. Masjid itu tampak lebih suram dari biasanya di matanya, meskipun kenyataannya masjid itu tidak berubah sama sekali. Temboknya yang putih bersih dan halaman yang selalu terjaga tetap sama, tetapi di matanya, masjid itu tampak seperti tempat yang penuh dengan penghakiman. Saat ia memasuki pelataran masjid, langkahnya terasa berat. Pak Somad membawa sebuah kantong berisi makanan yang masih tersisa dari apa yang dulu ia ambil secara serakah. Ia tahu makanan itu mungkin sudah tidak bisa dikembalikan dalam bentuk yang layak, tetapi ia merasa harus melakukannya sebagai simbol niat baiknya. Ia berjalan pelan menuju pengurus masjid, seorang pria tua bernama Pak Hamzah yang dikenal ramah tetapi juga tegas. Saat melihat kedatangan Pak Somad, Pak Hamzah menyapanya dengan senyum tipis, meskipun ada sedikit kerutan di dahinya. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Somad?" tanya Pak Hamzah dengan nada lembut tetapi penuh arti. Pak Somad berdiri canggung di depan Pak Hamzah, mengeluarkan kantong yang ia bawa. "Pak Hamzah, saya ingin meminta maaf," katanya dengan suara gemetar. "Selama ini saya telah melakukan sesuatu yang salah. Saya sering mengambil makanan dari program Jumat Berkah ini lebih dari yang seharusnya. Saya tahu apa yang saya lakukan salah, dan saya ingin memperbaikinya." Pak Hamzah terdiam sejenak, memandang Pak Somad dengan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian ia berkata, "Pak Somad, program ini memang untuk semua orang yang membutuhkan. Tetapi kita harus ingat bahwa ada banyak orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Saya menghargai niat Anda untuk mengakui kesalahan ini. Namun, pengakuan itu ternyata tidak cukup untuk menghapus rasa bersalah yang menggerogoti hati Pak Somad. Setiap malam, ia masih dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Sosok-sosok menyeramkan dalam mimpinya kini tampak lebih nyata, seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai ia benar-benar menebus kesalahannya. Ia mulai merasa bahwa permintaan maafnya kepada pengurus masjid saja tidak cukup. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang benar-benar menunjukkan kesungguhannya untuk berubah. Pak Somad kemudian memutuskan untuk mengadakan acara berbagi makanan di lingkungan kampungnya. Ia menggunakan sebagian besar tabungannya untuk membeli bahan makanan dan memasak hidangan yang cukup untuk semua orang di kampung. Ia juga mengundang warga untuk datang ke acara tersebut dengan harapan bahwa ini bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki hubungannya dengan mereka. Pada hari acara, ia berdiri di depan rumahnya yang sederhana, menyambut setiap orang yang datang dengan senyum hangat. Ia bahkan meminta maaf secara langsung kepada beberapa orang yang pernah ia sakiti, meskipun rasa malunya hampir membuatnya tidak sanggup melakukannya. Namun, meskipun acara itu berjalan dengan baik, bayangan mimpi buruk itu tetap tidak hilang. Pak Somad merasa bahwa ia masih belum benar-benar dimaafkan. Ia mulai merenungkan apakah ini adalah ujian dari Tuhan untuk menguji ketulusan tobatnya, atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia lakukan.
Ia kemudian memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara yang lebih mendalam. Setiap malam, ia mulai menghabiskan waktu di masjid, berdoa dan memohon ampunan. Ia juga mulai membaca Al-Quran dan memperbaiki ibadahnya yang selama ini sering ia lalaikan. Dalam perjalanan tobatnya, Pak Somad juga mulai menyadari pelajaran berharga dari pengalaman ini. Ia belajar tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan rasa peduli terhadap sesama. Ia juga menyadari bahwa keserakahan hanya akan membawa kesengsaraan, bukan kebahagiaan seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Perlahan-lahan, ia mulai merasakan kedamaian yang sudah lama hilang dari hidupnya. Bayangan mimpi buruk itu mulai berkurang, dan ia merasa bahwa Tuhan telah mulai menerima tobatnya. Namun, cobaan terakhir datang ketika suatu hari ia menemukan sebuah amplop berisi uang yang cukup besar tergeletak di depan pintu masjid. Amplop itu tampaknya terjatuh dari seseorang yang tidak ia kenal. Hati kecilnya sempat tergoda untuk mengambil uang itu dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Tetapi ia segera mengingat semua yang telah ia alami. Dengan tekad yang kuat, ia membawa amplop itu ke pengurus masjid dan menyerahkannya. "Ini bukan milik saya," katanya dengan tegas. "Saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama." Tindakan kecil itu menjadi simbol dari perubahan besar dalam hidup Pak Somad. Ia kini menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli terhadap orang lain, dan lebih dekat kepada Tuhan. Pengalaman pahit yang pernah ia alami menjadi pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Dan meskipun bekas-bekas dari kesalahan masa lalunya mungkin tidak sepenuhnya hilang, ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Setelah semua yang dilalui, Pak Somad akhirnya merasa hidupnya mulai kembali tenang. Ia tidak lagi dihantui mimpi-mimpi buruk atau perasaan bersalah yang tak kunjung reda. Namun, meski damai mulai mengisi hatinya, bekas-bekas masa lalunya tetap menjadi pengingat yang mendalam akan pentingnya hidup dengan jujur dan penuh syukur. Pak Somad kini berusaha menjalani setiap harinya dengan sikap yang lebih baik, penuh empati, dan berorientasi pada membantu sesama. Keputusan untuk bertobat telah membawanya ke jalan yang lebih terang, namun ujian lain masih menantinya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di beranda rumah, seorang anak kecil mengetuk pintunya. Anak itu, dengan pakaian lusuh dan wajah yang penuh harap, membawa sebuah kantong kecil berisi nasi bungkus. "Pak, ini dari masjid," kata anak itu sambil tersenyum. Pak Somad terkejut. Ia tidak menyangka bahwa masjid yang dulu menjadi tempat ia mengambil makanan secara berlebihan kini justru mengirimkan bantuan kepadanya. Awalnya, ia merasa tidak pantas menerima bantuan itu. "Untuk apa ini, Nak? Saya sudah cukup sekarang," katanya dengan suara gemetar. Namun anak itu menjawab, "Kata Pak Hamzah, ini untuk semua jamaah yang membutuhkan, dan mereka ingin Bapak tahu bahwa mereka memaafkan apa yang sudah terjadi." Mendengar kata-kata itu, hati Pak Somad terasa begitu hangat, namun juga penuh dengan rasa haru. Ia hampir tidak percaya bahwa orang-orang yang pernah ia sakiti justru menunjukkan kebaikan hati yang begitu besar. Setelah anak itu pergi, ia duduk diam di beranda, memandangi nasi bungkus di tangannya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa bahwa ini adalah bentuk pengampunan sejati, tidak hanya dari manusia, tetapi juga dari Tuhan. Dalam hati, ia berjanji bahwa ia akan terus berbuat baik dan tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Sejak saat itu, Pak Somad mulai aktif terlibat dalam kegiatan sosial di kampungnya. Ia menjadi salah satu relawan di masjid, membantu mengatur pembagian makanan untuk program Jumat Berkah yang dulu ia salah gunakan. Ia kini berada di sisi lain dari kegiatan itu, menyaksikan langsung betapa banyaknya orang yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Melihat senyum di wajah orang-orang yang menerima makanan membuatnya merasa lebih bersyukur dan bahagia dibandingkan apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. "Dulu aku mengambil sesuatu yang bukan hakku, dan sekarang aku ingin memberikan lebih dari yang kumiliki," gumamnya setiap kali ia melihat para penerima bantuan. Namun, perubahan dalam diri Pak Somad tidak hanya berhenti pada perbuatan baik di masjid. Ia juga mulai memperbaiki hubungannya dengan tetangga-tetangganya yang sempat rusak akibat keserakahannya. Ia menyadari bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga, dan ia harus bekerja keras untuk mendapatkannya kembali. Ia mulai dengan hal-hal kecil, seperti menyapa mereka setiap pagi, membantu mereka membawa barang, atau sekadar mendengarkan cerita mereka. Lama-kelamaan, sikapnya yang tulus dan konsisten membuat para tetangganya kembali membuka hati. Beberapa bahkan memuji perubahan besar dalam dirinya. Pak Somad sekarang beda sekali. "Ya, kalau dulu, siapa sangka dia bakal jadi orang yang peduli seperti ini," ujar seorang tetangga kepada yang lain. Salah satu momen paling berarti dalam perjalanan tobat Pak Somad adalah ketika ia memutuskan untuk menyelenggarakan acara syukuran di rumahnya. Ia mengundang semua orang di kampung untuk datang,
termasuk pengurus masjid dan mereka yang pernah ia sakiti. Dalam acara itu, ia berdiri di depan semua orang dengan hati yang penuh rasa syukur dan menyampaikan pidato yang tulus. "Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua," katanya dengan suara yang bergetar. "Kalian telah memaafkan saya meskipun saya pernah melakukan kesalahan besar. Kalian telah mengajarkan saya arti sebenarnya dari kebaikan dan pengampunan. Saya hanya bisa berharap bahwa saya bisa terus membuktikan diri sebagai orang yang lebih baik." Pidato itu disambut dengan tepuk tangan hangat dari semua yang hadir. Banyak yang mendekatinya setelah acara, memberikan pelukan, dan mengatakan bahwa mereka bangga dengan perubahan dalam dirinya. Bahkan Pak Hamzah, yang selama ini menjadi saksi utama dari perjalanan tobatnya, memberikan ucapan selamat. "Pak Somad, Anda telah melalui perjalanan yang tidak mudah, dan saya yakin Tuhan melihat usaha keras Anda," katanya sambil tersenyum. Perkataan itu memberikan kekuatan baru bagi Pak Somad untuk terus melangkah di jalan yang benar. Meski kehidupan Pak Somad kini sudah jauh lebih baik, ia tidak pernah melupakan pelajaran yang ia dapatkan dari pengalaman pahitnya. Ia menyimpan sebuah buku catatan kecil, di mana ia menuliskan semua kesalahan yang pernah ia lakukan, pelajaran yang ia ambil, dan rencana untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Buku itu ia sebut buku syukur, karena di setiap halamannya ia juga menuliskan hal-hal kecil yang membuatnya bersyukur setiap hari. Dari sinilah ia belajar untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih positif, bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari memiliki banyak hal, tetapi dari berbagi dengan orang lain. Hari-hari Pak Somad kini diisi dengan kegiatan yang penuh makna. Ia menghabiskan pagi harinya dengan bekerja di kebun kecil di belakang rumah, menanam sayur mayur yang sebagian hasilnya ia bagikan kepada tetangga yang membutuhkan. Sore harinya, ia mengajari anak-anak di kampung mengaji di masjid. Ia merasa bahwa dengan membantu generasi muda, ia juga berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi komunitasnya. Malam harinya, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa, mengucap syukur atas kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadanya. Di akhir perjalanan tobatnya, Pak Somad merasa bahwa semua yang telah ia alami adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Ia sadar bahwa meskipun ia pernah jatuh ke dalam kesalahan besar, ia masih diberi kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki dirinya. Kini, ia tidak lagi dihantui rasa bersalah atau mimpi buruk. Sebaliknya, ia merasa damai dan bahagia karena ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahannya. Dan bagi Pak Somad, itulah hadiah terbesar yang bisa ia terima dalam hidup ini.